Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi al-sidqi wal wafa wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faqala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din ma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak Ibu jemaah salat maghrib yang semoga Allah berkahi, semoga berkati. Pertama kita panjatkan puja dan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita di malam hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kurang apa-apa. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita bersolawat kepadanya dan senantiasa kita mengambil teladan-teladannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat di kiamat. Bapak Ibu hadirin jemaah sholat maghrib Masjid Cokro Aminoto yang semoga berkahi, di pertemuan pekan yang lalu kita sudah membahas tentang bab Ta'limul Muta'allim fi Thariqi Ta'allum, di bab tentang fi bidayatis sabqi wa qadrihi wa tartibi, tentang memulai pelajaran ukuran dan urutannya, dan kita sudah sampai pada bab membuat catatan, menulis mencatat dan sebagainya, dan kita masuk dalam bab tentang masalah bab doa, yaitu tentang berdoa. Ya, di sini disebutkan banyak dari Allah yang tahawana fil fahmi bal yastahilu wa yaqullaha wa yatadarru ilaihi fa innahu yajibu min doa min da'a wa la yujibu min raja. Hendaknya dengan sungguh-sungguh memanjatkan doa kepada Allah dan meratap serta meronta, misalnya begitu. Allah pasti mengabulkan doa yang dimohonkan dan tidak mengabaikan orang yang mengharapkan. Kemarin sudah sampai tentang masalah bab doa, dan kita sudah sampai pada doa kenapa tak kunjung terkabul, padahal sudah setiap waktu, setiap 5 waktu, setiap waktu dan tempat mustajab doa kita selalu panjatkan. Ya. Ada sebuah asar di dalam perkataan, ya, kisah Ibrahim bin Adham, yang dimana beliau dikisahkan bahwa para Ibrahim ibnu Adham fi asfa. Suatu ketika Ibrahim bin Adham ini berjalan melewati aswaq. Aswaq itu jamak dari suq, as-suq itu pasar. Fi aswaqil Basr, jadi melewati pasar Basr. Fastama an-nasu ilaihi, kemudian masyarakat atau orang-orang berkumpul merumuni ilaihi, ya, mereka berkumpul untuk kemudian melingkari Ibrahim bin Adham, dan mereka bertanya, ya Aba Ishaq, wahai Abu Ishaq, Inna Allah Ta'ala yaqulu fi kitabih, sesungguhnya Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum, di dalam surat Ghafir ayat 60, berdoalah kepadaku, pasti akan aku jawab, pasti akan aku kabulkan. Dan masyarakat kemudian mengatakan, wa nahnu nad'uhu, dan kami itu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dahrin, sepanjang waktu, sepanjang tahun. Fala yastajibuna, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak
mengabulkan atau tidak memperkenankan doa. Ada orang berdoa kadang langsung dikabulkan oleh Allah, ada orang berdoa kadang ditunda, kadang ditunda sampai lama sekali. Dulu pernah kita berkisah tentang Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau menikah dengan Hajar. Beliau berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas sholihin. Berapa tahun Pak dikabulkan Nabi Ibrahim alaihissalam? Berapa tahun? Iya, 80 tahun. Dalam Al-Jadul Ahmad Al-Alim Al-Qutubi menyebutkan 80 tahun usia pernikahan baru dikabulkan oleh Allah. Itu Khalilullah, kekasih Allah. Dan itu adalah ulul azmi, Rasul pilihan, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi ternyata ketika berdoa itu tidak semerta-merta kemudian langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sampai 80 tahun. Tetapi masyarakat Basra ini mengatakan nahnu natlubu mudahrin wala yastajibu lana. Kami senantiasa berdoa setiap waktu, bahkan sepanjang tahun, wala yastajibu lana. Tapi Allah tidak mengabulkan kami. Apa kata Ibrahim bin Adham? Beliau mengatakan, ya ahlal Basra, wahai penduduk Basra, mata qulubukum fi asharati asya. Hati kalian termati dalam 10 hal. Kemarin ada cerita ya, 10 hal. Dan yang pertama adalah araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kamu mengetahui Allah Subhanahu wa taala tetapi kamu tidak menunaikan hak. Yang kedua, qara'tum kitab Allah wa lam ta'malu bihi. Kamu membaca kitab Allah tetapi tidak beramal, tidak mengamalkan apa isi kandungannya. Ad-da'aitu hubba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fataraktum sunnatahu. Kamu mengaku cinta, mengaku cinta sama Nabi sallallahu alaihi wasallam tetapi sunnah-sunnahnya kamu tinggalkan. Apalagi? Yang keempat adalah ad-da'aitu adawat asy-syaitani wa wafaqtum. Kamu mengaku bermusuhan dengan syaitan, tetapi kamu di dalam beberapa perbuatan itu mengikuti syaitan. Kemudian yang kelima, qultum nuhibbul jannata wa lam ta'malu laha. Kamu ingin masuk surga, senang dengan surga, tetapi amal-amalmu itu tidak mencerminkan penghuni surga. Amal-amalmu tidak mencerminkan penghuni surga. Yang keenam, qultum nakhafun nar wa rahantum anfusakum. Kamu takut kepada neraka, tetapi dirimu kamu bagaikan dengan neraka. Yang ketujuh, qultum innal mauta haqqun wa lam tasta'iddu lahu. Kamu yakin bahwa kematian itu benar, pasti akan datang. Walam tasta'iddu lahu, tapi kamu tidak mempersiapkan kematian. Yang ke-9, istaghaltum bi uyubi ikhwanikum wa nabattum uyubakum. Sibuk dengan aib saudara kalian, tetapi kalian tidak lupa dengan aibnya sendiri. Yang ke-9, akaltum ni'mata rabbikum wa lam tashkuruha. Kamu banyak makan nikmat Allah, menikmati kenikmatan yang diberikan oleh Allah, tetapi kamu tidak bersyukur. Yang terakhir, dafantum mautakum wa lam ta'tabiru bihi. Kamu ngubur itu memakamkan. Kamu memakamkan orang-orang yang mati di antaramu, tetapi kamu tidak iktibar mengambil pelajaran dari hal tersebut. Kita bahas bersama. Yang pertama adalah mati dalam 10 hal kata Ibrahim bin Adham. Yang pertama, araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Kamu mengetahui Allah tetapi kamu tidak menjalankan hak-hak yang kemudian harus kamu laksanakan. Kemudian, wa ma haqqullahi 'alal ibad. Apa haknya Allah atas seorang hamba? Wa ma haqqul ibadi 'alal, dan apa haknya hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita hadirkan satu hadis Imam Bukhari dan Muslim, hadis tentang Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal. Jadi Mu'adz bin Jabal ini salah seorang sahabat
spesial. Ya, sahabat spesial itu cirinya dekat dengan Nabi. Ya. Dari mana kita tahu dengan dekat? Dari perkataan Mu'adz bin Jabal. Nah, beliau mengatakan untuk rojifan. Dalam riwayat yang lain untuk ridfar Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam Allah kembali. Dahulu, ya aku itu pernah bonceng Nabi. Nah, biasanya orang yang dibonceng itu spesial. Ya, orang yang diboncengkan itu spesial. Kayak kita misalkan diboncengnya siapa? Itu biasanya orang spesial, orang yang dekat. Ya, kecuali jadikan orang di jalan dari jalan kaki kemudian ayo ikut daripada jalan kaki gitu. Ternyata orang tidak dulu pernah pulang dari kajian malam hari jam 11 tak ceritakan saya lewat bandar dulu dari Pekalongan dari Kajen itu kajiannya di Sumatera ya, di Sumatera yang malam Jumat Sumatera. Tapi habis kisah itu biasanya takmir sama beberapa pengurusnya ingin ngobrol-ngobrol dulu, jadi tanya jawab dan sebagainya. Itu biasanya sampai jam 10 atau jam 9 malam. Biasanya jam 9 selesai, habis itu saya pakai pulang, saya mampir dulu Pak, kita diajak makan dulu gimana itu sampai jam 10 itu Pak. Itu jam 11 itu saya lewat bandar itu ada orang ibu-ibu dari pasar itu kayaknya, saya mikir dari pasar bahwa bagaimana langsung ada cetek rombong itu sampai kan kasihan itu sampai itu kasihan sekali ibu-ibu. Ada pas di tanjakan turunan yang turun banget itu di bandar itu usah berhenti itu udah baru sangat turun mas ternyata mobil kan kasihan itu Pak. Ada udah bu ayo saya turun. Nah, ternyata jam waktu itu Pak ada orang itu jalan naik nanjak ke situ. Nah orang ini jalan karena nanjak pelan gitu. Nah setelah pelan itu kemudian dia ngomong begini sama saya, mas, aja digerobok, wong edan. Wah, habis itu langsung mobilan Pak, langsung tadi tiba sudah motor. Sampai rumah itu masih ingat. Yang saya khawatirkan itu bukan karena itu orang gila terus nanti nyakitin saya, tidak Pak. Saya setelah saya gas motornya itu secara refleks itu saya berpikir tentang orang gila punya. Bayangkan kalau itu ternyata ada orang gila ya Pak. Kan kasihan itu kan sudah senang banget sudah mau digoncengkan motor gitu kan. Ternyata orang gila. Ya, saya pikir sampai rumah itu nggak perlu ya. Jangan-jangan bukan orang gila. Bayangkan kalau bukan orang gila juga lihatnya orang gila. Kan sakitnya di sana. Untuk ridfar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam anak kemarin. Dahulu aku bonceng Nabi kata Mu'adz bin Jabal. Yukalu lahu Ufair. Qala ya Mu'adz, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wahai Mu'adz, atau terima hakullahi ala ibadi wa hakullahi ala Allah. Tahu tidak kamu haknya Allah atas seorang hamba dan haknya hamba atas Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang masyhur. Ya, terkenal sekali dan biasa disampaikan oleh para ulama. Dan ini hadis ini kaitan dengan masalah tauhid, Pak. Belum bicara syariat, belum bicara ibadah, tetapi masih bicara tentang tauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Mu'adz bin Jabal mengatakan untuk Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan fa inna haqqallahi 'ala ibadi ayya'budu wa la yusyriku bihi syai'an. Haknya Allah kepada seorang hamba yaitu ayya'budu diibadahi. Diibadahi wa la yusyriku bihi syai'an dan tidak disekutukan dengan apapun. Ya, tidak disekutukan dengan apapun. Jadi tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk persekutuan seorang hamba kepada Allah itu adalah mendatangi dukun. Dukun yang dengan pesulap. Apa bedanya pesulap dengan dukun? Karena yang lagi viral pesulap ya, sama dukun ya. Siapa yang sering ngapten pesulap merah sama dukun? Tahu semua. Ya, jadi haknya Allah adalah diibadahi dan tidak disekutukan dengan apapun.
Wa haqqul ibadi 'ala Allahi 'azza wa jalla alla yu'azzima man la yusyriku bihi syai'an. Dan haknya seorang hamba kepada Allah adalah tidak mengazab bagi siapapun hamba-hambanya yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian saking senangnya, oh ternyata orang bisa masuk surga itu hanya dengan bertauhid. Orang masuk surga itu ternyata bisa hanya dengan bertauhid. Mu'adz bin Jabal saking senangnya beliau mengatakan, ya Rasulullah, afala ubasyirun nas. Wahai Rasulullah, tak ceritakan, tak kabarkan kabar gembira ini kepada seluruh manusia. Kepada seluruh manusia. Kemudian Nabi bersabda, yang Mu'adz la tubasyirhum fayastaghfiru. Wahai Mu'adz, jangan kamu kabarkan ilmu ini, kabar gembira ini kepada seluruh manusia. Fayastaghfiru, nanti mereka akan bertawakal, mereka akan mengandalkan tauhid mereka, akhirnya mereka malas beribadah. Sekarang ini rahasianya. Padahal maksud dari penyampaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam nanti dijelaskan di dalam Fathul Bari. Hajar al-Asqalani, dia menjelaskan tentang makna afala la tubasyirhum, ya, fayastaghfiru. Dia menjelaskan tentang hadis tadi. Jangan kamu sebarkan, jangan kamu sampaikan kepada manusia. Nanti mereka akan merasakan ibadah-ibadah yang lain. Karena cukup bertauhid saja, konteks hadis ini itu ternyata bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nggak sunnah-sunnah, dan mengikuti sunnah-sunnah nafilah, tambahan. Apa faedahnya dari hadis ini? Yang pertama adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tawadhu, rendah hati kepada sahabat-sahabatnya. Jadi bonceng, sahabat itu bonceng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini menunjukkan bahwa beliau itu tawadhu, rendah hati kepada para sahabat-sahabat. Jadi mau boncengkan para sahabat-sahabat. Ini salah satu sifat tawadhu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, keutamaan tauhid yang merupakan hak terbesar Allah yang harus ditunaikan oleh seorang hamba. Ini yang kedua. Jadi mungkin itu penting. Yang ketiga, dianjurkan untuk memberikan kabar gembira kepada orang lain. Diberikan kabar gembira. Kira-kira kabar gembira apa yang bisa kita sampaikan kepada saudara kita? Kalau kamu bisa baca surat Al-Baqarah, tanpa masalah, kamu akan mendapatkan uang haji 100.000. Senang sebagian orang mengatakan apa? Tapi ngomongnya jangan sampai kepada orang yang tidak. Nanti tambah sedih, bikin sedih. Yang keempat, bolehnya menyembunyikan ilmu karena kemaslahatan. Boleh Pak menyembunyikan ilmu, dilihat dari segi maslahat dan mudarat, nanti ditinjau dalam maksud syariah. Ya, ditinjau dari maslahat dan mudarat. Ini ilmu ini kalau saya sampaikan semua, kira-kira maslahat apa dan mudaratnya apa? Makanya tidak ada seorang sahabat ketika zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan dan keturunan-keturunannya itu dia menyampaikan hadis Nabi dengan cara dengan cara pakai perkataannya, pakai sindiran. Ya, pakai sindiran. Kenapa? Karena berkaitan dengan pemerintahan zaman itu, ya, kekuasaan zaman itu. Hadis tentang apa? Yaitu hadis tentang fitnah umarah, ya, fitnah umarah atau fitnah kepemimpinan. Itu sebagian itu sudah disampaikan sama beliau. Kenapa? Kalau disampaikan nanti dia akan dibunuh. Maka tidak disampaikan pada waktu itu, yaitu tahun 60 Hijriah, masa-masa banyak fitnah. Jadi boleh ilmu itu disembunyikan dalam tinjauan maslahat dan mudarat. Ya, tidak semua masalah. Yang kelima, pertimbangan maslahat dan mudarat atau mafsadah dalam menyampaikan pemerintah. Jadi ada satu bab yang bab itu benar, ada
ada hadisnya, bahkan Al-Qur'annya juga jelas. Tetapi ketika disampaikan itu pikiran kita itu bisa muncul. Kira-kira kalau saya sampaikan ini baik apa enggak, buruk apa enggak. Kalau di dalam masalah bab usul fikih itu namanya tahqiqul ma'al, dulu pernah saya sampaikan. Ya, pernah kita belajar tentang bab tahqiqul ma'al. Tahqiq itu memastikan ma'al itu tujuan syariat. Ya, jadi kalau orang ingin beramal maka dia harus memperhatikan 4 hal. Yang pertama harus ada sebabnya, yang kedua tidak ada penghalangnya atau terpenuhi syaratnya, yang ketiga tidak ada penghalangnya, dan yang keempat tahqiqul ma'al. Maka dilihat dulu sebabnya sudah ada belum, syarat terpenuhi apa tidak. Kemudian apa ada mawanitnya atau ada penghalangnya. Maka yang keempat kaitan seorang hamba kepada kita, dilihat kira-kira ini akan berhasil atau tidak kalau saya sampaikan. Kalau perkiraan pikiran kita ngomong kayaknya nggak berhasil, maka gugur kewajiban kita. Gugur kewajiban kita untuk menyampaikan. Di pertimbangan maslahat yang itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah qara'tum kitaballah wa lam ta'malu bihi. Kamu membaca kitab Allah tetapi kamu tidak mengamalkan isinya. Dibaca. Ya, dibaca. Di dalam satu surat Allah menyebutkan ya ahlal kitabi qad ja'akum rasulun yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi wa ya'lamu qad ja'akum min Allahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihi Allahu man ittaba'a ridwanahu subulal salam wa yukhrijuhum minal dhulumati ilan nuri bi'idznihi wa yahdihim ila siratal mustaqim. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kalian rasul kami. Ja'akum rasulun yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna, yang menjelaskan tentang banyak hal yang kemudian tukhfuna kalian disembunyikan minal kitab dari kitab, wa ya'fu an katsir, dan dia membiarkan sebagian. Wa ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin, sesungguhnya telah datang kepada kalian hanya dari Allah dan kitab yang menjelaskan atau menerangkan. Dan kitab itu yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulal salam, menunjukkan dengan kitab tadi Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Maghrib, Al-Quran itu kalau tidak kita pahami, kalau tidak kita kaji, hanya kita baca saja, maka dia tidak menjadi petunjuk. Syarat menjadi petunjuk adalah paham isi kandungannya, mampu memahami apa kemauan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Quran itu akan menjadi petunjuk kalau kita mampu memahami isi kandungannya. Maka dia akan menjadi petunjuk. Tapi kalau kita tidak paham isinya, maka dia tidak menjadi petunjuk. Hanya sekedar sebagai bacaan saja. Maka penting itu Pak. Kemudian kita menggali Al-Quran. Dari mana? Tafsir. Itu kan menunjukkan di situ makna ayat ini begini. Atau yang mengandung hukum Jami'ul Ahkam Al-Quran, Imam Al-Qurtubi. Nanti di situ ada riwayatnya, ada mas-mas istinbatul ahkamnya, kesimpulan hukumnya juga. Paling tidak ada 4 cara agar Al-Quran itu menjadi sahabat sejati yang istimewa. Pertama membacanya harus betul. Saya paling senang itu kalau dia bapak-bapak sudah sepuh begitu Pak, tetapi masih semangat belajar alif ba, alif ba, atau belajar pakai metode yang lain, metode belajar cepat Al-Quran kayak Sakifah. Saya mau saya 80 sudah dihafal. Saya mau rusak atau supaya jadi pada alif ba itu untuk anak usia TK, SD bagus Pak. Tapi kalau untuk orang dewasa itu agak lama. Maka dibikin cepat. Caranya bagaimana? Pakai kalimat dan kalimat itu bisa dipahami. Nama saya Marusak atau wajah kesukaan kalian. 28 huruf sudah dihafal dalam waktu tidak ada 5 menit.
adalah menghafal. Proses membaca pastikan betul, kemudian baru dihafal. Ya, dihafal pelan-pelan. Butuh proses itu untuk menghafalnya. Kira-kira 30 juz tidak pernah berubah, kita tidak hafal ya. Jadi dulu sampai sekarang 30 juz dari kita lahir tidak berubah sama sekali. Harokatnya tidak berubah. Yang fatah tetap fatah dari kita lahir, yang kasar tetap kasar. Tapi ternyata kita belum berubah sampai sekarang. Nanti akan bertanya sama Allah Subhanahu Wa Taala. Usiamu berapa? Hidup usia hidupmu berapa? 67 tahun. Sudah berapa? Belum. Udah ngapain aja 67 tahun? Nanti yang ditanyakan 3 mentadaburi. Membaca sudah, hafal, habis dihafal, mentadaburi. Buka tafsirnya, ikut kajiannya, ya, dan lihat makna yang terkandung di dalamnya. Apa yang bisa kemudian setelah itu, yaitu diamalkan, mengamalkan. Baca, hafal, kemudian mentadaburi, kemudian baru mengamalkan. Ini yang kedua. Yang ketiga kata beliau, "Aqra'aitum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taraktum sunnah." Kamu mengatakan kamu mengaku cinta kepada Nabi, tetapi kamu meninggalkan sunnah-sunnahnya. Ya. Dalam sebuah hadis Nabi riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Nabi pernah bersabda, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza." Siapa itu kalian yang telah berkata begini dan begitu? Amma wallahi, kata beliau, demi Allah, ini la akhsya'kum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah, saya itu orang yang paling takut kepada Allah. La akhsya'kum lillahi wa atqakum. Ini pakai isim tafdil, isim tafdil itu isim yang menyatakan paling. Kata Rasulullah, aku itu orang yang paling takut kepada Allah, dan aku itu di antara kalian orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lakinni, tetapi aku asu wa uftir. Aku puasa ya aku berbuka. Datang seorang sahabat Rasulullah. Kemudian beliau menganggap bahwa ibadahnya dari itu itu orang yang puasa sepanjang tahun dan pernah berbuka. Orang yang kemudian sholat terus tanpa kemudian istirahat. Orang yang kemudian meninggalkan kesenangan dengan anak istri terus ya, sampai dia tidak mau menikah. Ya, itu dikira para sahabat ada yang mengira begitu. Kita mau ibadah saja untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi Nabi menjawab, ya, demi Allah, saya itu orang yang paling takut kepada Allah. Orang yang paling takwa kepada Allah, tetapi saya puasa ya bukan. Dan kita disunahkan kalau berbuka disuruh untuk menyegerakan. Kalau sahur disuruh untuk mengakhirkan. Sunahnya mana itu? Wa usqani wa aku sholat, aku juga beribadah, aku juga tidur. Bahkan ketika sholat sunnah tahajud misalkan kita sholat Allahu Akbar bangun jam 3, ternyata jam 3 tadi baru dapat 7 rakaat atau baru dapat 6 rakaat, kok ngantuk Pak? Disunahkan untuk tidur, berbaring ya, di atas piring di yang sebelah kanan itu di bawah. Ya, piring di sebelah kanan di bawah. Supaya apa Pak? Supaya nanti ketika dia terbangun itu, ketika dia mendengar adzan subuh itu dia mudah untuk bangun. Tapi kalau tidurnya itu sudah mengurut, ya, kemudian tutupi bantal, itu kan ya sudah selesai. Adzan subuh nggak ada ya. Makanya ketika ngantuk pun Pak, kita tidak boleh memaksa. Pokoknya saya belum dapat 11 rakaat, atau saya belum dapat 13 rakaat, atau saya belum dapat 11 rakaat, saya mau sholat terus. Maka tidak disunahkan. Sunahnya sholat tahajud ngantuk tidur, bangun lagi, sholat lagi. Sunahnya begitu. Makanya beliau mengatakan, wa usolli wa saya sholat, tetapi saya juga tidur. Dan kemudian mengatakan wa atazawwaju an-nisa, saya juga menikahi seorang perempuan. Faman raghiba an sunnati falaysa minni. Kemudian dilanjutkan, dan siapa yang kemudian membenci sunahku maka dia bukan falaysa minni, bukan dari golongan, termasuk menikah. Menikah itu nanti hukumnya bisa menjadi beberapa.
bisa wajib, bisa sunnah, bisa makruh, bisa haram, ya. Bisa haram dan beberapa hukum nikah. Yang wajib kalau sudah saatnya menikah, tandanya dia sudah, kalau lihat perempuan sudah sangat bernafsu, nah itu sudah wajib. Saya itu kalau lihat perempuan sangat bernafsu, maka dia harus wajib. Kalau tidak, nanti dia berzina. Ya. Kalau sunnah, ya, kapan waktunya sunnah? Ya, kita sudah dewasa. Ya. Dan para ulama itu dulu, orang-orang Mesir itu menikahkan anaknya itu, para ulama-ulama dulu itu ketika usia masih muda. Kalau sekarang kan usia-usia SMA itu dinikahkan anaknya. Kalau anaknya sudah mulai mendidik perempuan, Pak, langsung dinikahkan. Bayangkan orang-orang dulu itu mulai wanita. Orang sekarang sudah depan orang-orang kalau dulu tidak, makanya dulu perzinahan itu sedikit, Pak. Dulu perzinahan itu sedikit. Ya, bandingkan dengan zaman kita sekarang. Kemarin ada orang cerita sama saya. Nah, dia cerita tentang dunia pendidikan, pusat yang ngobrol di SMP tertentu itu uang anak-anaknya itu mungkin 80 sampai 90% sudah tidak peramal lagi. Itu saya sampai dia ngomong sama saya. Datanya ada dengan Pak, sudah ada banyak besar. Bahkan videonya ada besar. Ngeri ya Pak. Kenapa kok sampai segitu Pak? Ya karena kurikulum kita bukan satu. SD 6 tahun, SMP berapa tahun? SMP 3 tahun. 3 tahun sudah bisa bekerja Pak? Belum bisa. SMA 3 tahun sudah bisa bekerja? Nyari nafkah mandiri? Belum bisa. Dulu mau apa Pak Fatih? 19 tahun Pak sudah jadi panglima perang. Ya, Salahuddin Ayyubi dan para sahabat-sahabat dahulu 14 tahun ya sudah membunuh Jalur. Ya, nah kita 14 tahun masih senang tiktokan lah ya, goyang-goyang. Jadi begitu Pak. Salah siapa ya Pak? Ya ini macam kita percaya bersama Pak. Dan salah satu sunnahnya nanti kita jelaskan, ada sunnah wajib, ada sunnah yang tidak wajib, yang sunnah-sunnah. Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim dan yang lainnya mengatakan asrun minal fitrati. Ada 10 fitrah. Yang pertama adalah kita, yaitu kita itu bagian dari sunnah. Kapan anak-anak dihitan? Bagusnya kapan? Yang paling bagus anak dihitan usia berapa? Baru lahir ya? Baru lahir. Ada yang hitam itu baru lahir atau hitam? Rahasia itu kita. Ini bagian dari sunnah. Yang kedua adalah istinja, cebok, menggunakan air. Yang terbaik menggunakan air. Tisu tidak bagus. Tisu itu tidak bagus. Kalau orang-orang luar sana itu biasanya pakai tisu, tidak menyediakan air. Ya, padahal air itu dari sudut kesehatan, dari sudut sunnah, dari sudut manapun itu yang terbaik. Kalau istinja menggunakan kalau tidak ada air pakai apa? Pakai batu. Pakai batu. Tapi pakai sapu jangan yang batu yang cicip itu. Pakai batu yang jangan pakai yang gagang-gagang yang terkulit. Buat. Tapi kalau di Indonesia belum pernah ada mungkin yang mempraktekkan seperti itu. Kecuali satu yang senang dari gunung. Yang senang dari gunung itu biasanya ya macam lain. Saya bawa suka tangan. Mendaki itu dan kisah-kisah dami itu seru itu Pak. Yang nanti mungkin kalau sampai gunung yang paling cetek dan bagus, yang paling rendah itu Gunung
tahu. Nanti Pak Tri itu biasanya belum tahu. Kalau sana itu kan pernah nanti belajar Pak, tapi komandannya itu sih sudah Pak. Nanti sampai sana bikin tenda gitu kan. Tapi hati-hati kalau di situ tidak apa-apa ya. Tapi kalau yang di Lawu itu banyak, di Lawu sana atau di Merapi itu hati-hati itu Pak. Di Lawu itu kadang ada kabut nih Pak. Jadi kan bukit-bukit ini Pak. Itu ada kabut. Nah biasanya di situ ada tempat untuk buang angin, buang air, ya buang air atau BAB dan sebagainya berat di situ. Ya khusus darurat pun dikasih tanda. Itu kalau di situ Pak nggak hati-hati, nggak tahu lingkungan begitu, itu tiba-tiba kabutnya hilang Pak, itu perkampungan. Jadi kelihatan di situ kan. Kalau nggak perkampungan nanti ada orang di situ pas mau ngajak ke sana gitu Pak. Itu harus pengalaman dan hati-hati. Kalau tidak nanti buat pemeliharaan. Yang ketiga adalah bersiwak. Bersiwak menggunakan pasta gigi boleh, kalau bersiwak pakai siwak, ya. Jangan siwak itu kata siwak bagus. Yang keempat memotong kuku. Biasanya memotong kuku itu di hari Jumat, walaupun sebenarnya tidak harus hari Jumat, ya. Boleh kapan saja ketika panjang dipotong. Ya. Kalau harus hari Jumat, nanti ada kalau hari Jumat ternyata karena masih baru sedikit. Memotong kuku, ingat memotong kuku. Kemudian memendekkan kumis. Kumisnya dipendekkan, bagian sunnah Nabi SAW. Dan di situ para ulama nanti menjelaskan, ada yang mengatakan tidak harus habis-habis, habis sampai gundul, ya, tapi ada sedikit lah. Yang keenam memelihara jenggot. Ya, kalau punya jenggot, kalau tidak punya jenggot tidak usah dipaksa. Kita sumbernya sumbernya nggak usah. Ini memang sendiri dulu, memang banyak sekolahnya. Ini kita perlu sendiri. Jadi nggak usah sumbernya apa, ongkos ujungnya ternyata cuma semua. Kita tunggu itu. Memotong bulu kemaluan. Itu penting ya. Dulu zamannya Muhammad Al-Fatih itu Pak, komandan perangnya itu kalau ngecek apakah prajurit ini sudah potong bulu kemaluan atau enggak, itu ditarik gitu Pak, celananya ditarik. Kalau kita itu belum potong ini celananya belum hilang. Disuruh pulang gitu. Karena pasukannya Muhammad Al-Fatih itu terpilih Pak, yang hafal Quran, yang tidak pernah meninggalkan sholat sunat selama baliknya, itu semuanya kita urutan, ya, kita urutan. Yang kemudian tidak pernah meninggalkan sholat tahajud, berdiri, suruh berdiri. Nah, kalau kita duduk terus, yang hafal Quran duduk, yang selama balik tidak pernah meninggalkan sholat sunat ba'diyah qobliyah duduk, yang tidak pernah meninggalkan sholat tahajud duduk, semua berdiri. Karena sebab-sebab kecil sunnah itu Pak, itu bisa terjadi kekalahan. Ya, makanya ada itu ya. Jadi jangan meremehkan sunnah-sunnah terkecil itu Pak. Gara-gara sunnah-sunnah terkecil tadi Pak, itu evaluasi dari pasukannya kaum muslimin itu kadang bisa menyebabkan kekalahan. Bisa menyebabkan kekalahan. Maka ini penting untuk ya kita perhatikan sunnah-sunnah yang kecil. Termasuk mencabut bulu ketiak. Kalau bulu ketiak dicabut lah ya, bukan cabut. Kapan mencabutnya? Setelah mandi Pak, biar tidak sakit. Setelah mandi air dingin, tapi jangan main air. Air dingin itu pagi hari atau sore hari nanti dia akan cicil pori-porinya akan membesar. Nah itu ditarik gitu Pak. Kalau misalkan dengan takut tarik, nah, suruh istri untuk nyabuti Pak, pakai alat itu. Nah, nanti bilang sampai ke bulan dicabuti sama istri ya. Sekali cabutan tinggal dua. Nanti pasti mau. Sudah 10.000. Ya, karena waktunya habis. Ya, tarojim ya, masuk persendian. Yang terakhir berkumpul dan istinja. Kumpul dan istinja. Ini baru nomor 3 ya.
kita masih ada banyak 4 sampai 10. Tapi kita sudah waktu. Semoga yang singkat ini bermanfaat untuk kita semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab.